Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salim wa barik alaihi. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, hari ini kita masih berada di bulan Zulhijjah tahun 1444 Hijriah, dan kita saat ini mulai merayapi ujung dari bulan Zulhijjah dan akan segera menyambut datangnya bulan di tahun baru, yaitu Muharram atau kita sebut sebagai bulan Suro. Menurut apa yang telah disampaikan oleh leluhur kita, yaitu beliau Prabu Jayabaya di dalam salah satu seratnya, kita mendapatkan kabar tentang gejolak akan kemunculannya budak Angon atau Satrio Piningit, yaitu ketika detik-detik waktu akan meninggalkan bulan Zulhijjah dan menyongsong bulan Suro atau bulan Muharram. Kita diingatkan bahwa pedak sura nguntapa kumara. Mendekati bulan Sura, sambutlah sang kumara. Meskipun saya tidak bisa memastikan bulan Sura kapan sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini akan muncul. Saya sudah pernah beberapa kali menyampaikan di konten yang lalu-lalu, dan di setiap mendekati bulan Suro saya berharap bahwa bulan itulah yang akan segera memunculkan sosok budak Angon atau Satrio Piningit. Tetapi harapan saya yang dulu-dulu itu seluruhnya tidak terkabul, dan di tahun ini saya tidak terlalu berharap banyak, tetapi kita harus siap dan harus waspada. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai jangan lupakan pengorbanan, jangan lupa untuk berkorban. Peperangan terakhir bangsa kita. Bahasan ini terutama saya sampaikan dikarenakan alasan kita saat ini sudah berada di ujung tanduk bulan Zulhijjah dan akan segera memasuki bulan Muharram atau bulan Suro. Kita seperti diingatkan akan pengorbanan dari para leluhur kita, terutama yaitu dari beliau Prabu Jayabaya dan Prabu Siliwangi. Beliau Prabu Jayabaya ketika didatangi oleh sahabatnya yaitu Ki Ajar Subrata, beliau dihaturkan sesaji yang diantaranya berupa getih sepitrah, melati secontong, kajar sauit, dan kembang mojar. Yang keseluruhan persembahan itu memiliki makna masing-masing tentang perwakilan dari negara-negara yang harus dipertahankan dan harus dikorbankan karena tujuan dan harapan tertentu, yang tujuan dan harapan itu di luar dari kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya, sebab pertimbangannya bukan berasal dari sosok yang memiliki keilmuan tentang kenegaraan. Demi untuk agar sosok budak Angon atau Satrio Piningit muncul, beliau
Prabu Jayabaya yang mengerti dan memahami makna dari apa yang dipersembahkan, menghunus curiganya, menghunus kerisnya, lalu dihunjamkan ke tubuh sang pemberi sesaji, yaitu sahabatnya sendiri, Ki Ajar Subrata dari Gunung Padang dan kejadian di Gunung Padang. Selanjutnya adalah leluhur kita yang lain, yaitu beliau, Prabu Siliwangi. Ketika beliau dikejar dengan latar belakang yang tidak terlalu berbeda dengan apa yang dihadirkan, disajikan, dimaksudkan oleh beliau Ki Ajar Subrata untuk beliau Prabu Jayabaya. Beliau Prabu Siliwangi demi membela agar kemunculan sosok Budak Angon atau Satrio Piningit benar-benar datang, benar-benar terwujud ke negeri kita ini, agar negeri kita, bangsa kita, negara kita adil, makmur, jaya, sentosa. Beliau rela menghilangkan kerajaannya. Sejak saat itu, pajajaran lengit di alam hirup, dihilangkannya kerajaannya. Kedua sosok raja kita tersebut, yaitu beliau Prabu Jayabaya dan beliau Prabu Siliwangi, merupakan sosok yang secara tidak langsung mewakili hakikat dari negara kita. Di satu sisi adalah seseorang yang membela bangsanya, membela rakyatnya, membela para pemimpin dari bangsa dan rakyat itu. Di sisi yang lain adalah sosok yang membela negaranya, membela tanah airnya, membela tumpah darahnya, membela kerajaannya. Keduanya tidak bisa dipisahkan, sebab apabila dipisahkan antara bangsa dengan negara, antara orang dengan tanah air dan udara, maka tidak akan pernah tercipta yang namanya sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pajajaran anu anyar tebakal ngadeg. Pengorbanan dari kedua tokoh tersebut, dari leluhur kita, merupakan pengorbanan yang harusnya menyentuh hati kita, menjadikan bahan pelajaran bagi kita. Sudahkah kita berkorban untuk kepentingan bersama, untuk kehidupan bersama? Bukan membela kepentingan dan kehidupan pribadi, sebab apabila kita membela kepentingan dan kehidupan pribadi, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan runtuh, akan hancur, akan hilang, akan musnah. Budak Angon atau Satrio Piningit, beliau sebegitu agungnya kedudukan yang akan beliau terima, sebegitu istimewanya kemampuan dan keahlian yang beliau miliki sebagai anugerah dan sebagai karunia yang tidak pernah diberikan kepada para raja maupun para khalifah sebelum-sebelumnya, yang hanya diberikan kepada sosok beliau yang sungguh-sungguh dimuliakan dan ditinggikan derajatnya di antara seluruh para raja dan para khalifah, pun tetap mengorbankan dirinya. Betapa besar pengorbanan yang telah beliau lakukan. Beliau rela tidak hanya mengorbankan secara harta benda, bahkan beliau rela untuk mengorbankan dirinya sendiri. Rela mengorbankan kepentingannya, rela mengorbankan mimpi-mimpinya,
rela mengorbankan hal-hal yang bersifat manusiawi dari dirinya. Kita di masa sekarang akan mendekati masa gonjang-ganjing, dan kita tidak tahu pengorbanan seperti apa yang akan dituntut oleh keadaan tersebut dari kita. Siapkah kita berkorban? Siapkah kita menyongsong sosok budak Angon atau Satrio Piningit yang sudah dipastikan, sudah dijanjikan akan menegakkan sebuah sistem pemerintahan yang baru, yang adil, yang makmur, yang jaya, yang sentosa, yang sakti? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk itu? Sudahkah kita benar-benar yakin akan mampu berada di dalam barisan orang-orang yang kemudian tersinari oleh cahaya dari sang mercusuar dunia, negara kita di masa yang akan datang, yang itu terjadi setelah perpindahan bulan Julhijjah menuju bulan Suro. Pedak surang untapa kumara kang wis nebus dosane. Sudahkah kita menebus dosa-dosa kita? Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya.